Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sedulur-sedulurku semuanya? Semoga saja persiapannya uji pengetahuan makin mantap ya. Karena pelaksanaan uji pengetahuan sebentar lagi, kalau tidak ada pengunduran lagi karena PPKM juga ini diperpanjang sampai dengan tanggal 16, semoga saja tidak ada pengunduran lagi. Nah, saya akan coba kembali menyampaikan tentang tes sumatif ya. Semoga tes sumatif ini nanti beberapa soal atau mungkin bahkan dari soal-soal yang kita pelajari bersama ini nanti akan muncul pada pelaksanaan uji pengetahuan yang akan kita laksanakan besok, di mana tes sumatif ini saya akan mencoba bersama-sama nanti untuk mempelajari modul 4 atau mengupas modul 4 strategi layanan dasar perencanaan individual dan dukungan sistem. Oke, seluruh semuanya, ini langsung kita masuk ke soal tes sumatifnya ya. Karena dari beberapa pengalaman teman-teman yang tahun lalu melaksanakan UP ini, soal-soal UP itu banyak yang diambil dari tes sumatif pada modul-modul yang digunakan untuk proses pelaksanaan PPG. Oke, nomor 1, bahwa Pak Budi adalah seorang konselor yang bekerja di sebuah sekolah dengan hanya 2 guru BK. Kesulitan yang paling sering dirasakan adalah bahwa jumlah siswa asuh yang melebihi batas kemampuan dari beliau, sehingga kadang pelayanan tidak bisa menyentuh semua siswa. Langkah pertama yang bisa dilakukan oleh Pak Budi untuk menyelesaikan persoalannya adalah tentunya dengan bekerja sama dengan guru mapel untuk memasukkan materi pelayanan, bimbingan, dan konseling dan dalam mata pelajaran dalam bentuk inklusi. Jadi ini adalah hal yang bisa dilakukan ketika kita sebagai guru BK itu jumlah siswa kita itu melebihi dari batas kemampuan. Ingat bahwa guru BK itu kan maksimal itu 150 siswa ya. Satu guru BK membimbing 150 siswa. Nah, namun kalau sampai ada 400 atau mungkin 500 kok guru BK 1 ya, ini bisa menjadi persoalan, atau bahkan sebenarnya 200 saja sudah sangat repot sekali ya, sehingga kita memang perlu melakukan koordinasi bekerja sama dengan guru mata pelajaran untuk memasukkan materi layanan bimbingan konseling dalam bentuk inklusi. Kalau bekerja sama dengan guru mapel dengan meminta jam pelajaran, ini kadang-kala guru mapel sendiri ketika dimintai jam pelajaran kan susah, karena memang guru mapel itu sendiri kan jatah jamnya itu sudah paten. Kemudian bekerja sama dengan pihak luar, misalkan psikolog atau profesional lain di bidangnya untuk memberikan layanan dengan identifikasi kebutuhan, ini juga kurang tepat. Apalagi kalau meminta kepala sekolah untuk menambah tenaga guru BK, ini ya sebenarnya bisa kita usulkan. Namun karena ini terkait dengan langkah pertama yang bisa dilakukan, ini tentunya dengan bekerja sama. Kemudian baru kita mungkin bisa mengusulkan kepada kepala sekolah untuk penambahan guru BK. Nomor 2, bentuk kolaborasi atau peranan orang tua dalam berkontribusi memastikan efektivitas dan efisiensi layanan dengan tepat, diantaranya adalah, jadi dengan bentuk kolaborasi ini adalah dengan cara membantu memberikan layanan berupa komunitas pembelajaran atau C. Saat menggunakan metode curah gagasan, tanpa disadari kadangkala terjadi kondisi yang tidak diinginkan. Akan tetapi ada aktivitas yang perlu seorang konselor hindari, yaitu bahwa yang perlu kita hindari ini adalah fokus pada kesediaan mengemukakan pendapat. Jadi saat curah gagasan ini
atau curah pendapat, ini kita harus menghindari ya, menghindari aktivitas yang perlu seorang konselor hindari. Ini ada ini. Kalau melarang anggota kelompok memberi komentar negatif atas pendapat orang lain, ini tidak tepat. Memberi dorongan kepada semua anggota kelompok untuk mengembangkan ide-ide positif juga tidak benar. Sebenarnya ini tidak perlu kita hindari ya. Jadi justru melarang anggota kelompok ini memberikan komentar negatif ini adalah hal yang perlu kita lakukan. Mendorong kepada semua anggota kelompok untuk mengumumkan ide-ide ini juga justru yang perlu kita lakukan. Segera menganalisis pendapat anggota kelompok sehingga diketahui pendapat siapa yang lebih efektif, ini juga perlu dilakukan. Nah, yang perlu dihindari adalah ini. Jadi, fokus pada kesediaan mengemukakan pendapat. Nomor 4, siswa-siswi di sekolah mulai asik dengan dunia maya seperti sosial media, YouTube, game online, dan lain-lain. Hal ini menjadi peluang, begitu juga masalah dalam waktu yang bersamaan. Seorang konselor akan mensikapi hal ini dengan cara yang benar. Salah satunya adalah dengan bersama tim IT membuat sarana media sosial edukatif untuk pengembangan media dan optimalisasi layanan. Nomor 5, ada kalanya seorang guru bimbingan dan konseling dalam memilih metode untuk layanan klasikal dilakukan dengan alasan yang salah. Ya, ada kalanya seorang guru BK itu dalam memilih metode untuk layanan klasikal dilakukan dengan alasan yang salah, walaupun dimaksudkan dengan semangat positif, yaitu terkait dengan cara siswa belajar. Jadi ini nomor 6, kegagalan penerapan metode Jigsaw dalam layanan klasikal disebabkan karena kesalahan guru bimbingan dan konseling dalam menerapkan prosedur atau langkah dalam penerapannya. Prosedur atau langkah dalam penerapannya, bentuk kesalahan yang sering dilakukan guru bimbingan dan konseling di antaranya adalah meminta kelompok ahli semua pokok bahasan di hari itu. Jadi meminta kelompok ahli untuk mempelajari semua pokok bahasan di hari itu. Ini kadangkala kesalahan dari guru BK ini adalah ini. Nomor 7, saat seorang siswa mengalami persoalan berkenaan dengan studi lanjut di mana siswa merasa malu akan ekonomi yang dimiliki, padahal baik secara akademik dirinya tidak memiliki persoalan atau bahkan bisa dibilang memiliki potensi yang cukup. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh guru BK dalam hal dukungan sistem adalah melakukan kolaborasi dengan universitas tertentu untuk mendapatkan peluang dalam mengakomodasi siswa tersebut. Ini ya, jadi jawabannya adalah A, dengan melakukan kolaborasi dengan universitas tertentu untuk mendapatkan peluang dalam mengakomodasi siswa tersebut. Ini jika kita mendapatkan siswa yang mengalami persoalan terkait dengan studi lanjut karena merasa malu akan ekonomi yang dimiliki. Namun secara akademik dirinya tidak memiliki permasalahan. Nomor 8, berikut adalah semangat yang kurang tepat dalam mendasari dilaksanakannya layanan kolaborasi. Semangat yang kurang tepat dalam mendasari dilaksanakannya layanan kolaborasi
dalam kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu pembagian tugas sesuai dengan job deskripsi yang jelas akan membantu terlaksananya layanan bimbingan dan konseling. Seringkali guru BK di sekolah menerapkan pemahaman yang salah dalam menerapkan manajemen kelas, walaupun mungkin dengan maksud pengkondisian kelas atau pencapaian tujuan yang optimal. Bentuk pemahaman yang salah adalah pemahaman yang salah. Jadi, bentuk pemahaman yang salah ini adalah mengarahkan perilaku siswa supaya diam pada saat mengikuti bimbingan klasikal. Kalau meningkatkan jumlah waktu siswa yang dihabiskan untuk fokus dan perhatian bimbingan klasikal, ini adalah hal yang tepat. Menurunkan perilaku off text siswa dalam mengikuti bimbingan klasikal juga tepat. Mencegah terjadinya permasalahan emosional yang diakibatkan dari kegiatan bimbingan klasikal juga tepat. Jadi yang perilaku pemahaman yang salah adalah mengarahkan perilaku siswa supaya diam dalam mengikuti bimbingan klasikal. Nomor 10, banyak sekali guru di lapangan yang salah dalam mengaplikasikan metode STED dan Jigsaw. Hal ini dikarenakan guru BK tidak dapat membedakan antara metode yang satu dengan yang lain, sebagaimana di bawah ini, yaitu metode STED lebih kompleks prosedurnya daripada metode Jigsaw. Perhatikan pernyataan berikut. A, ini sebenarnya A ya. A, ini B, C, D. Ya, betul. A, pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan dirinya. B, peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. C, merencanakan pendidikan, pekerjaan, dan karir masa depan. D, memfasilitasi peserta didik, konseli, mampu mengambil keputusan yang tepat. Sebagai dasar perencanaan individual, yaitu bantuan kepada peserta didik atau konseli, agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas-aktivitas sistemik yang berkaitan dengan perencanaan masa depan, ditunjukkan oleh huruf terkait dengan aktivitas sistemik. Ya. Berkaitan dengan perencanaan masa depan. Ini ditunjukkan oleh terkait dengan masa depan. Pemahaman tentang kelebihan dan kekurangannya, kemudian B, peluang dan kesempatan yang tersedia dalam lingkungannya. Jawabannya adalah A. Nomor 12, guru BK memberi masukan, saran, berbagi akses bagi peserta didik yang berperan sebagai peer counselor, orang tua, guru mata pelajaran, wali kelas, kepala sekolah, atau pihak lain yang berkepentingan untuk membangun pemahaman dan kepedulian, kesamaan persepsi, dan memberikan dukungan terhadap penyelesaian masalah peserta didik atau konseli. Berperan sebagai, jadi guru BK memberi saran dan sebagainya ini adalah dalam ini guru BK berperan sebagai konsultan. Kalau melihat bahwa kita itu kan memberikan masukan atau akses bagi peserta didik yang berperan sebagai peer counselor kepada orang tua, guru mata pelajaran, wali kelas, kepala sekolah, atau pihak lain untuk membangun pemahaman dan kepedulian, kesamaan persepsi, dan memberikan dukungan. Ini terkait dengan
kita sebagai konsultan. Nomor 13. Guru BK menyampaikan kebutuhan dukungan dalam memperlancar pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling kepada pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah. Kepala sekolah, personal ahli atau profesi lain yang memiliki kapasitas memberi masukan dalam membantu pengembangan potensi atau pengentasan masalah peserta didik konseling. Dalam hal ini, konselor berfungsi sebagai konsulti. Ya. Nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut. Ini nomor 1, ini 2, ini 3. Nomor 1, mencermati rekomendasi peminatan yang disampaikan oleh guru BK di sekolahnya. Kemudian menggunakan rekomendasi peminatan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih peminatan sekolah lanjutan. Yang ketiga, mengembangkan kekuatan setelah diterima SMK. Nah, terkait dengan peran orang tua pada peminatan anaknya, urutannya adalah ini terkait dengan peminatan anak, ya. Ini terkait dengan orang tua. Ini tentunya kalau kita lihat dari ini, urutannya adalah 1, 2, 3. Ini sudah tepat. Jadi mencermati rekomendasi peminatan yang disampaikan oleh guru BK di sekolah, kemudian menggunakan rekomendasi peminatan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih peminatan di sekolah lanjutan, kemudian mengembangkan kekuatan setelah diterima. Dari 1, 2, 3. Jawabannya D. Nomor 15. Perhatikan data berikut. Ini juga 1, 2, 3, 4. Nah, kita langsung ke pertanyaannya. Sebagai guru BK, kita diminta membuat bobot untuk menentukan peminatan peserta didik. Urutan bobot yang sebaiknya adalah terkait dengan ini, ada rata-rata nilai rapot semester 1 sampai 6, hasil tes EQ, prestasi akademik non akademik, dukungan orang tua. Ya, kita lihat di sini tentunya yang pertama yang menjadi urutan adalah ini nomor 1, ya. Kemudian kita lanjut ke nomor berapa semuanya kira-kira? Nomor 1, nomor 2, kemudian rata-rata nilai rapot, ya, nomor 2. Kemudian baru kita masuk ke prestasi akademik dan non akademik, dan baru masuk ke dukungan dari orang tua. Jadi dalam hal ini ketika membuat pembobotan, ini yang pertama adalah hasil tes IQ, bakat dan minatnya, kemudian nilai semester 1 sampai 6, prestasi akademik dan non akademik yang diterima oleh siswa atau dilakukan oleh siswa, berhasil diraih oleh siswa, baru dukungan oleh orang tua. Berarti ada 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4. Nomor 16. Kita lihat nomor 16, perbedaan aspek-aspek kegiatan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Ditunjukkan oleh nomor, perhatikan aspek-aspek pada kegiatan bimbingan terkait dengan perbedaan aspek-aspek. Ya, terkait dengan aspek-aspek ini, berarti kalau kita lihat yang pertama adalah tujuan,
Ya betul, nomor 1 tujuan. Nomor 1. Kemudian antara konseling kelompok dan bimbingan kelompok. Jumlah anggota. Ya, ini nomor 2. Kemudian terkait dengan sifat dan isi. Ya, terkait dengan sifat dan isi. Sifat dan isi ini nomor 3. Berarti urutannya adalah 136. 136. Jadi aspek-aspek kegiatan bimbingan kelompok dan konseling kelompok ini adalah tujuannya, jumlah anggotanya, dan sifat dan isi pembicaraannya. Nomor 17. Guru BK sebagai pemimpin kelompok bukan hanya berperan sebagai seorang terapis, melainkan juga sebagai life model bagi anggota kelompok. Life model yang dimaksud dalam hal cara berpakaian, cara berbicara, bagaimana cara berhubungan dengan orang lain, dan bagaimana menghadapi bagaimana dalam menghadapi sebuah masalah. Ini sebagai life model bagaimana seseorang itu cara menghadapi sebuah masalah. Nomor 18. Penyajian peran dilakukan dengan cara mengenalkan peran sederhana yang merupakan representasi dari kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh konseling. Selain itu, hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan secara simbolik akan aspek-aspek pribadi atau intrapersonal atau interpersonal secara dramatisir untuk dapat melihat dari sudut pandang berbeda. Psikodrama dengan penjelasan seperti di atas menggunakan teknik, kalau terkait dengan ini adalah teknik role presentation. Perhatikan pernyataan berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langkah-langkah tahap inti pada pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok. Tahap inti bimbingan kelompok. Kita lihat untuk tahap-tahap inti pada bimbingan kelompok. Jadi terkait dengan tahap inti bimbingan kelompok ini, kalau kita melihat ini kan dari yang pertama ya, tahap inti bimbingan kelompok mendorong tiap anggota untuk mengungkapkan topik yang perlu dibahas, ya, menetapkan subjek yang akan dibahas sesuai dengan kesepakatan bersama, kemudian mendorong tiap anggota untuk terlibat aktif saling membantu. Ya, ini adalah terkait dengan langkah-langkah tahap inti bimbingan kelompok. Jadi 1, 2, 3. Kalau melakukan kegiatan selingan berupa permainan kelompok, ini sudah bukan tahap inti ya, tetapi ini sudah tahap berikutnya, yaitu pada tahap selingan. Mereview tujuan juga sebagai itu, memotivasi agar anggota terlibat aktif dalam mengambil manfaat, ini juga pada kegiatan berikutnya. Berarti jawabannya adalah 1, 2, 3. 20. Tujuan bimbingan kelompok untuk 1. Menghilangkan perasaan kurang percaya diri dan rendah diri yang tidak sesuai dengan keadaan diri. Nomor 2. Membiasakan diri untuk sanggup menerima dan menghargai orang lain. Apabila tujuan bimbingan kelompok seperti yang disebutkan di atas, maka teknik bimbingan kelompok yang digunakan adalah
terkait perasaan kurang percaya diri dan rendah diri. Kemudian membiasakan diri menerima, sanggup menerima. Ini sosiodrama. Seorang guru BK saat melakukan layanan bimbingan kelompok dihadapkan dengan anggota yang cukup tertutup dan tidak terlalu senang untuk berkomunikasi dengan anggota lain. Siswa merasa canggung dan sedikit cemas saat dihadapkan pada situasi yang mengharuskan dia berbicara di depan orang banyak. Langkah atau teknik yang bisa digunakan konselor dalam persoalan ini adalah dengan menggunakan biblioterapi, ya, atau bisa juga dengan menggunakan bibliokonseling, ya. Tapi di sini ada menggunakan biblioterapi karena terkait dengan kecemasan dan juga merasa canggung ketika dihadapkan pada situasi yang mengharuskan dia berbicara di depan orang banyak. Seorang siswa yang sangat senang dengan guru BK di sekolah membuat dirinya tergugah untuk aktif dalam layanan yang diberikan. Suatu ketika saat dalam layanan BKP, bimbingan konseling kelompok, dirinya hampir mendominasi setiap kesempatan dalam berpendapat yang diberikan. Hal yang perlu dilakukan guru BK adalah ini terkait dengan ini adalah menekankan peran dan tanggung jawab anggota. Dalam proses layanan BKP, kadangkala kita menemui sebuah situasi seorang siswa yang menjadi resisten, menutup diri pada tengah sesi layanan. Tindakan yang dapat diberikan pada siswa tersebut adalah dengan cara kita dapat melakukan tindak lanjut di luar sesi untuk mengetahui lebih jauh perubahan tersebut. Nomor 24. Layanan klasikal sering sekali menghadapi persoalan terkait dengan jam pelajaran yang disediakan. Terdapat beberapa sekolah dengan jam pelajaran, ada pula yang tidak diberikan kesempatan jam pelajaran atau masuk kelas. Langkah sederhana yang bisa dilakukan dalam mengatasi situasi ini adalah dengan cara bekerja sama dengan guru mapel untuk meminta jam pelajaran. Ini hampir seperti pertanyaan nomor di atas, ya. Ada jam pelajaran yang terdapat beberapa soal. Langkah sederhana yang bisa dilakukan dalam mengatasi situasi ini adalah bekerja sama dengan guru mapel dengan meminta jam pelajaran. Saat menjalankan kegiatan bimbingan klasikal, salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan layanan. Jadi teknik. Saat menjalankan kegiatan bimbingan klasikal, selain teknik media menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan layanan. Sayangnya kadangkala media yang digunakan tidak mendukung teknik yang ada. Salah satu media yang tepat dalam mendukung penggunaan teknik think, file, and share adalah ini dengan menggunakan video pembelajaran. Siswa kelas A merupakan siswa yang cukup aktif dalam kegiatan diskusi. Oleh karenanya, guru BK memilih teknik think, file, and share sebagai metode penyampaian materi dalam layanan klasikal. Persoalan yang ada adalah durasi waktu yang dibutuhkan, mengingat langkah ketiga yang membutuhkan waktu cukup lama. Solusi yang dapat diberikan adalah dengan membagi kelompok kecil terdiri dari beberapa pasangan.
Nomor 27, kegiatan kolaborasi dapat dilakukan dengan masyarakat setempat. Salah satunya adalah saat momen siswa akan menghadapi ujian nasional. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan bekerja sama dengan tokoh agama untuk mengadakan doa dan motivasi dengan pendekatan spiritual agar siswa lebih siap dan tenang dalam menghadapi ujian nasional. Berbicara terkait dengan studi lanjut, ada kalanya saat siswa dihadapkan dengan kasus diterima di dua universitas yang berbeda. Menolak atau melepas salah satu dari universitas kadangkala menimbulkan kekhawatiran sekolah akan reputasi nama sekolah yang jelek di mata universitas yang ditinggalkan. Dalam situasi ini, tindakan yang dapat diambil oleh seorang konselor adalah dengan cara meminta sekolah mengeluarkan surat permohonan maaf secara resmi kepada universitas yang akan ditinggalkan. Indonesia sebagai negara rawan bencana menjadikan situasi tersendiri bagi guru BK atau konselor sekolah. Untuk mensikapi dalam aktivitas layanan di sekolah, salah satu upaya strategi dukungan sistem yang dapat dilakukan guru BK akan hal tersebut dan masih dalam ruang lingkup kerjanya adalah nomor 29. Ini adalah bekerja sama dengan BNPB melakukan sosialisasi tanggap bencana secara periodik. Nomor 30. Dalam upaya perencanaan karir siswa dalam layanan perencanaan individu, kadangkala guru memberikan layanan terkait dengan pengenalan macam-macam pekerjaan. Sayangnya, banyak kejadian menunjukkan bahwa saat siswa akan lulus, pekerjaan tersebut sudah tidak ada lagi atau hilang karena perubahan zaman. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan dalam memberikan layanan adalah menanamkan orientasi karir ke depan daripada pekerjaan. Jadi terkait dengan orientasi, bukan terkait dengan pekerjaan. Ini yang bisa dilakukan oleh guru BK. Ya, demikian sedulur semuanya. Inilah terkait dengan tes sumatif dari modul 4, strategi layanan dasar, perencanaan individual dan dukungan sistem. Terima kasih, mohon maaf segala-galanya. Apabila sedulur-sedulur semua ada hal yang ingin disampaikan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.